Dimanapun tekanan itu selalu ada, ya. Oleh karena itu, kalau kita sesama berjuang melahirkan sebuah konseptual untuk pembangunan Banten yang lebih baik, tidak usah takut, terkecuali untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Tapi kalau kita sekarang komunitas secara bersama-sama, tujuan secara bersama-sama, ingin melahirkan konseptual kemajuan Banten secara bersama-sama, saya kira semua akan meluk. Yang keempat, teman-teman sekalian, setelah pertemuan kali ini, boleh sampaikan kepada sahabat dan teman-teman yang lama, kalau sudah saatnya turun gunung, mari kita turun gunung kembali dalam upaya memperbaiki pembangunan Banten yang lebih baik, dalam rangka memperbaiki kepemimpinan Banten yang lebih baik. Kenapa? 2022 ini menentukan masa depan Banten, dimulai dari pelaksana pejabat gubernur, dimulai dari pelaksana pejabat sekda, karena pejabat gubernur dan pejabat sekda akan melahirkan nanti konsep-konsep ke depan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baru dan melahirkan calon-calon pemimpin gubernur yang baru. Yang terakhir, Kang Asep, saya sebagai sahabatnya Kang Asep dan sahabat teman-teman, biarkan kawan-kawan berkomunitas secara serius. Bila perlu Kang Asep dukung, dan sampaikan salam rindu kami, salam rindu kita kepada Pak Al-Muktabar. Kalaupun segala sesuatu terjadi, beliau jangan merasa tersinggung, karena ini hak warga dan masyarakat Banten hanya diwakili oleh kita, mewakili suara-suara yang baik. Jadi kalau besok ada yang ketersinggungan karena demo dan lain sebagainya, jangan sampai itu terjadi. Sampaikan tujuan kita, sampaikan masalah-masalahnya, supaya tidak ada penilaian negatif terhadap gerakan-gerakan. Rekan-rekan, terkait masalah Banten memanggil ini, saya akan serahkan kepada rekan-rekan, karena betul kata Kang Kamal tadi bahwa rekan-rekan juga punya hak. Semuanya di sini presiden, gitu. Artinya teman-teman ini semuanya juga ketua di sini, bukan anak buah. Kalau saya sebagai rekan yang dituakan, yang biasa berdomisili di KP3B, puncennya KP3B, ketua izin. Jadi rekan-rekan menunjuk saya sebagai orang tua, bukan untuk mengayomi ya, semuanya juga punya hak. Saya memanggil untuk berkumpul, kita akan menanyakan kepada rekan-rekan, Banten ini harus seperti apa. Satu, terkait PJ Gubernur dan PJ Sekda, rekan-rekan yang kemarin kita ngobrol di warung kopi, menyatakan kita harus ambil sikap. Makanya hari ini kita berkumpul di sini untuk berunding atau rapat kecil kata kasarnya, supaya ada keputusan dan pendapat dari rekan-rekan kita harus seperti apa. Tapi menurut saya hal demo itu emang betul jalan terakhir. Izin Pak Kamal, Kang Cecep dan Ketua, hal demo itu sebetulnya jalan yang terakhir. Ketika sudah tidak bisa kita komunikasikan kembali, apa bentuknya, apa persoalannya, tidak ada jalannya, ya mau nggak mau kita harus demo. Kalau terkait demo, mungkin rekan-rekan juga pernah kan ikut bareng-bareng kita nutup KP3B, itu sangat luar biasa bos. Pusat pemerintahan, mungkin di zaman ketua juga itu. Ini tutup lagi nggak? Tutup lagi. Rencananya seperti itu. Rencananya seperti, makanya kita berkumpul di sini biar ada kata sepakat, kita serahkan ke forum suaranya seperti apa, dan saya minta rekan-rekan juga mengeluarkan pendapat. Jangan sampai nanti di belakang ada omongan yang tidak enak. Di sini kita berkumpul, silakan bebas, siapapun berpendapat bebas.
Cuman ada aturan-aturannya seperti itu kan. Konteks posisi saya itu bagian dan memang sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi mau nampik secara pura-pura pun juga orang sudah tahu. Yang hampir 2 tahun pandemi, ya kan, WA atau telepon atau SMS pun selama itu tidak pernah ada. Tapi ketika kemarin dengan situasi yang begitu hiruk pikuk, ya kan, bahkan membuat kekagetan semua orang, bahkan kaget juga buat Kang Cecep sebagai pejuang pendiri Provinsi Banten. Ya artinya kita tidak boleh juga membatasi terhadap konteks cara berpikir semua dan teman-teman di sini. Saya dalam berpolitik itu saya selalu kedepankan komunikasi, karena komunikasi itu istilahnya koknya tuh teko, ya kan, maunya tuh muni bicara, sinya tuh bisa solusi dan kompromi. Artinya bahwa saya sampai seperti ini, saya minimalisir adalah perbedaan dengan orang, bahkan permusuhan. Sekalipun musuh mungkin bisa saya datangi, karena buat saya satu musuh lebih banyak daripada 1000 teman yang saya miliki. Teman-teman yang saya hormati, saya datang ke sini bukan untuk meredam langkah teman-teman, gitu kan, karena itu hak aspirasi teman-teman. Mau demo, mau tidak demo, itu udah hak teman-teman. Dan saya bagian daripada komunitas, kalau kata Bang Kamal, aktivis politik ya. Yang lain mungkin aktivis sosial dan yang lain-lain. Sehingga dengan undangan Banten memanggil, saya punya kewajiban untuk hadir dan juga untuk mendengar. Karena jujur, saya punya tanggung jawab terhadap keberlangsungan Provinsi Banten selanjutnya. Yang tadi disebutkan pasca pemimpinan pertama Bu Atut, terus dilanjutkan oleh Rano Karno, dan juga ketiganya oleh Pak Wahidin. Tahun 2024 adalah sesuatu hal demokrasi yang mungkin hal yang terbarukan, karena ada yang sangat substansi di situ, yaitu pilkada serentak. Nah, ini pilkada serentak itu yang mungkin akan menjadi sesuatu hal yang gagap buat masyarakat, buat aktivis, atau buat partai politik. Karena kalau dulu itu gubernur dulu, ya kan, nanti kota Serang, setelah kota Serang Kabupaten Tangerang, baru pileg pilpres. Nah, tahun 2024 itu besok Februari itu pileg pilpres, November itu pilkada serentak. Pilkada serentak itu ya ada pilkada gubernur, pilkada bupati wali kota seprovinsi Banten. Bayangkan kalau ini kita tidak desain dengan cara berpikir aktivis-aktivis yang ada di dalamnya, ini akan membuat situasi yang selama ini diharapkan oleh teman-teman adalah bagaimana hadirnya pemerintah itu dalam yang pertama adalah mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan juga partisipasi anak-anak sekolah dan yang lain-lain. Itu yang menjadi target daripada pemerintahan itu, baik di provinsi, kabupaten, kota yang ada di Banten. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, terlepas dari segala kekurangan saya kemarin jadi ketua DPRD, tapi saya sudah mencoba membuat satu buah legacy terhadap saya menjadi ketua DPRD selama 5 tahun. Yang pertama, saya melahirkan Bank Banten dengan berbagai macam dinamika dan dialektika yang ada di dalamnya, sampai ada yang terkena OTT dan segala macam. Itu daripada bentuk perjuangan saya sebagai ketua DPRD yang ada di dalam pemerintahan. Yang kedua, legasi saya adalah bagaimana merevitalisasi Banten lama waktu itu. Bayangkan ketika saya duduk jadi ketua DPRD hampir 15 tahun, yang namanya pusat peradaban yaitu Banten lama
itu tidak pernah disentuh oleh pemerintah Provinsi Banten. Mungkin itulah yang tertunda dari pejuang pembentukan Provinsi Banten yang Kang Cep yang ada di dalamnya. Nah, ketika saya ditunjuk jadi ketua DPRD dengan hati yang sangat prihatin, saya anggarkan dan saya injek anggaran untuk merevitalisasi Banten lama itu hampir 250 miliar waktu itu. Dengan saya tidak melihat di situ ada Abbas Wasik, ada Pantul Adin dan segala macam. Saya pakai kacamata muda bahwa yang berhak dalam konteks membangun Provinsi Banten dan pusat peradaban itu bukan hanya keturunan Konsultanan saja. Kita sebagai orang Banten pun punya tanggung jawab untuk membangun pusat peradabannya. Kenapa Provinsi Banten itu ada di Kota Serang? Karena menyangkut kepada sejarah. Kalau berbicara fasilitas dan sarana prasarana, mungkin Kota Tangerang lah layak menjadi ibu kota Provinsi Banten. Itu PR-nya harus kita tarik dulu ke situ, teman-teman. Nah, sehingga PR ke depan terhadap Provinsi Banten ini bukan hanya sekedar di tataran dalam konteks kita mengkritik terhadap konteks kebijakan pemerintah pusat saja, tapi mengamuk yang paling substansi adalah mengawal bagaimana postur APBD itu berpihak tidak kepada rakyat yang ada di Banten, berpihak tidak kepada perbaikan-perbaikan terhadap konteks ekonomi di Provinsi Banten. Itu yang mau saya ajak dalam konteks pergerakan ini. PJ Gubernur dan PJ Sekda ini bagaimanapun sudah diputuskan, tidak ujuk-ujuk, karena itu menjadi satu buah keputusan Presiden, karena yang berhak menunjuk pejabat gubernur adalah Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan diputuskan oleh panitia 9 yang ada di situ: Presiden, Wakil Presiden, Kapolri, BIN, Menkumham, Menpan RB, Seskap, dan Sekretariatan Presiden. Jadi dinamika terhadap konteks penunjukan PJ itu sudah melalui proses yang diatur oleh peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun di dalamnya masih ada ruang untuk diperdebatkan apa yang disampaikan oleh Pak Cep tadi, ya kan? Kalau berbicara apakah tidak ada orang lagi selain Al-Muktabar segala macam, itu walau-walau misawab, karena pemerintah pusat punya pandangan lain terhadap konteks penunjukan PJ Gubernur itu. Penunjukan PJ Sekda pun melalui proses yang tidak hanya sebatas kewenangan PJ Gubernur, karena itu pun harus dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri. Bahkan pelantikan PJ Sekda itu juga dihadiri oleh Sekjen Mendagri, yang artinya secara konstitusional, secara peraturan itu clear. Nah, artinya kita hanya tinggal mengawal bagaimana PJ Sekda itu dalam konteks melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat on the track, tidak dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Bagaimana kita mengawal pembangunannya? Melalui rencana pembangunan daerah, rujukan daripada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, yang untuk bagaimana sampai 2024 sampai melahirkan gubernur definitif. Jadi PR kita ini sangat banyak. Jadi mohon teman-teman pun energinya ini difokuskan kepada hal-hal yang lebih fenomenal untuk mengawal bagaimana DPR eksekutif yang dalam hal ini dikawal oleh pejabat gubernur dan sekda, pejabat sekda ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Idealnya itu dulu. Persoalan ketika kita mengawal mendapatkan sesuatu dari kita mengawal itu, itulah bonus daripada kita punya kerja. Itulah yang saya harapkan. Bagaimana nanti KUA PPS 2023 itu
betul-betul bisa memperbaiki situasi dan kondisi masa kepemimpinan WH dengan Pak Andika yang kita anggap tidak memberikan kepuasan kepada kita sebagai masyarakat Banten. Adanya paksi-paksi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Ada paksinya Pak WH, ada paksinya Pak Andika, bahkan ada paksi-paksinya yang lain. Artinya ini harus betul-betul kita amanatkan kepada PJ ini untuk mengharmonisasikan agar besok itu tidak ada lagi paksi. Mereka ketika ditunjuk melalui keputusan pengangkatan, rotasi dan promosi itu harus on the track, menjalankan fungsi dan tugas. Karena jujur membenahi Provinsi Banten ini PR-nya banyak. Cara berpikir ASN kebanyakan 5S konsep. 5S itu singkatan dari sikat, sikut, supak, sepak, sangkan, salira, sukses. Itu yang terjadi, sehingga outputnya itu kadang-kadang tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Dari perjalanan itulah saya hadir di sini. Bukan berarti saya akan mereduksi cara berpikir bapak-bapak yang hadir di sini, karena di sini semua ketua punya hak prerogatif masing-masing untuk melakukan sikap dan pilihan dalam konteks menentukan situasi dan kondisi di Provinsi Banten. Tapi diskusi di sini sangat perlu. Mari energi kita jangan dibuang-buang kepada hal-hal yang substansinya buat pribadi saya tidak signifikan. Karena substansi yang sangat besar adalah mengawal sesungguhnya. Kita kasih ruang dulu PJ ini untuk bekerja, menata, karena APBD 2022 kemarin itu cacat hukum. Karena diperundangkan oleh TAPD yang notabene adalah Sekda PLT waktu itu, Pak Mutar. Sekda palsu. Ya, terlepas apapun sebutannya. Sehingga bagaimana APBD ini ke depan supaya tidak menjadi temuan hukum adalah harus dirubah melalui APBD perubahan yang nanti akan dilakukan bulan Juni. Jadi sekarang itu yang hal-hal yang sifatnya rutin itu menggunakan APBD sebelumnya. Karena APBD perubahan 2022, APBD 2022 itu ditandatangani dan diperundangkan oleh PLT Sekda yang legalitasnya bisa diragukan secara hukum. Sehingga PJ sekarang ini yang memiliki legitimasi karena itu sudah dilantik oleh Mendagri dan ditunjuk oleh Presiden, itulah yang harus kita kawal agar beliau tidak menyalahgunakan jabatan PJ Gubernur yang 1 tahun. Ingat teman-teman, 1 tahun. PJ Gubernur itu jabatannya hanya 1 tahun. Itu bisa dievaluasi dan bisa diperpanjang. Ketika ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang memang berimbas kepada kepentingan masyarakat, ya kita perjuangkan untuk kita pertahankan. Tapi ketika kebijakan-kebijakan ini juga tidak berpijak dan tidak buat kepentingan rakyat, ya jangan nunggu 1 tahun lah. Ya kan? Tapi kalau sekarang situasi dan kondisinya yang belum kita lihat kebijakannya, sementara PR kita ke depan lebih banyak, energi kita habis di situ. Saya tidak melarang besok teman-teman melakukan itu, tapi energi itu saya sangat sayangkan terlalu kita buang habis-habis. Karena fungsi kontrol itu perlu kita lakukan. Bagaimana kita merapikan cara berpikir korup yang ada di kepala-kepala ASN. Itu harus kita luruskan, brother. Kalau cara berpikirnya saja korup, gimana tindakan? Nah, hal-hal yang inilah yang mau kita diskusikan di sini, ya kan? Saya tidak merasa bahwa apa yang tadi katakan Bang Kamal, ya kan, persoalan bahwa ini 3/4 PJ Gubernur dan segala itu kan asumsi, ya kan?
Tapi persoalan dikatakan bahwa saya punya kedekatan, yes, karena saya ikut berdesa. Beliau 1 tahun yang lalu saya sudah merancang bagaimana PJ gubernur ini dengan berbagai macam pertimbangan dari sisi orangnya, dari sisi keabsahan. Kenapa sekda ini saya pertahankan ketika kemarin gunjang ganjing dengan Pak Gubernur, dan itu bukan rahasia umum, di media pun sudah tampak. Karena syarat untuk jadi PJ, beliau harus melekat eselon 1-nya. Karena kalau eselon 1 dia copot, tidak bisa jadi PJ. Dengan berbagai macam cara komunikasi, rekonsiliasi, ya kan? Terlepas Al-Muktabar ini punya kekurangan, namanya manusia, tidak akan ada yang sempurna. Dan manusia tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi ada substansi yang lebih besar lagi yang harus kita tanamkan kepada cara berpikir Al. Saya hadir di sini yang mudah-mudahan saya secara pribadi bisa memberikan masukan itu. Karena goalnya daripada kritikan teman-teman ini kan aspirasi yang bisa disampaikan. Ketika aspirasi itu bisa saya tampung dan bisa saya bicarakan terhadap bagaimana besok melahirkan satu buah APBD yang berpihak kepada rakyat. Nah itu, Ya kan? judulnya itu. Itu yang harus kita lakukan. Judulnya itu. Ya kan? Artinya keprofesionalan terhadap konteks teman-teman segala macam, ya saya akan ada di dalamnya memperjuangkan itu. Tapi kan itu bukan berarti saya membeli aspirasi teman-teman atau membungkam gerakan teman-teman dan mematikan kritik si teman-teman. Tidak, no. Jangan karena saya hadir dan memberikan satu buah kebaikan lantas teman-teman luntur dalam konteks mengkritisi pemerintah ini. Tidak. Terus. Tapi substansi terhadap konteks kritikan itulah yang saya akan diskusikan di sini. Karena ketika saya tahu di dalamnya bahwa ini tidak sesuai, saya akan bilang kalau demo. Mungkin saya yang orator di depan terhadap konteks kebijakan pemerintah. Ini yang perlu kita bangun. Saya miris pemerintah Provinsi Banten ini. Dulu dari zamannya Bung Atur, ya kan? Saya sempat didatangin oleh para tokoh Provinsi Banten pada saat itu, audien ke ruangan saya. Sampai saya mengeluarkan air mata ketika berbicara terhadap konteks bagaimana Banten ini tidak bisa mengangkat ikon terhadap konteks peradaban Banten itu sendiri. Kenapa saya bilang? Gubernur pertama jadi tersangka, gubernur kedua bahkan di penjara, gubernur ketiga terseok-seok, gubernur keempat yang kita ketahui bersama BPO, Samsat dan yang lain-lain. Ya kan, terlepas apapun, ternyata kalau sudah di dalam itu berbagai macam kepentingan dan segala macam itu ada dinamikanya. Tapi kalau itu dilakukan dengan komunikasi terbuka dan mau menerima semua aspirasi, saya rasa tidak akan ketemu persoalan-persoalan itu. Pemerintah tidak boleh eksklusif. Kenapa bisa terjadi kualat terhadap para penghuni Banten? Karena pusat peradaban pun waktu itu didiamkan. Sampai 15 tahun Provinsi Banten berdiri, yang namanya Banten Lama itu kumuh. Tidak saja pedagang itu sampai dagang di Menara Banten. Saya waktu itu menginjek anggaran 250 miliar untuk bagaimana Banten itu menjadi ikon, dan alhamdulillah sekarang terlepas dari apapun adanya agak enak dilihatlah, walaupun payungnya tidak seperti Madinah, ya kan? Tapi itu bentuk sebagai kita sebagai masyarakat Banten ketika itu muncul menjadi kebanggaan. Bukan hanya berputar pada tataran-tataran yang sifatnya teknis. Nah besok 2024 kita akan dihadapi pilkada Kabupaten Serang, pilkada Kabupaten Kota Cilegon, pilkada Kabupaten Lebak, pilkada Kabupaten
Pandeglang, pilkada kota Tangerang, pilkada Tangsel, pilkada kabupaten Tangerang, pilkada kota Semarang. Energi kita banyak, tapi bagaimana stakeholder, aktivis media, aktivis sosial ini bisa melahirkan, mentransformasikan kepemimpinan ke depan agar anak cucu kita bisa menikmati terhadap konteks kepemimpinan yang kita lahirkan tadi. Jangan kita hanya follower karena ini kelihatan ketokohannya, karena ini ngelihat kekayaannya hebat, dan itu kita feodal, ya kan? Tanpa merubah, melahirkan satu buah kepemimpinan yang berangkat dari kegiatan yang ada kumpul dengan teman-teman semua. Saya kenapa menyampaikan seperti ini? Karena di dunia politik untuk merebut pemimpin itu tidak ada yang tidak mungkin. Saya tidak pernah cita-cita jadi ketua DPRD. Tapi ketika Allah kun fayakun jadi. Jadi saya juga tidak pernah bercita-cita jadi wakil gubernur, jadi gubernur. Tapi karena seiring waktu dan momentum itu ada, terus nggak saya ambil, kan goblok saya. Saya sekretaris DPD PD Perjuangan, mantan ketua DPD, ya kan? Dan mungkin sekarang juga sudah mulai. Ya saya sekaligus hadir di sini di teman-teman untuk berpikir progresif ke depan. Jika memang saya pas untuk didorong teman-teman lahir dari orang biasa, bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya petinggi partai, bukan anaknya mantan gubernur, bukan cucunya WH, atau bukan adiknya JB, ya kan? Saya yang sama dengan teman-teman. Kenapa nggak kita bismillah dari sekarang? Modal dasar saya sudah ada. Sebagai sekretaris DPD Perjuangan, partai saya juga cukup mumpuni, nggak jelek-jelek banget. PDI Perjuangan, ya kan? Kan orang ditanya, "Mal, lu mau nyalon gubernur?" Iya. Pasti ditanya, "Duit lu berapa?" Wong partai aja kagak gablek. Ya kan, misalnya begitu. Pasti ditanya duit, Pak. Karena untuk buat beli partai. Kalau aneh kan nggak perlu beli partai, Pak. Siap wakil. Iya kan? Saya nggak perlu beli partai. Kursi 13 sekarang, mungkin 2024 besok saya akan targetkan menjadi 16, supaya persyaratan 20% untuk mencalonkan ke KPU menjadi given buat saya. Persoalan yang lain, ya ini kan sudah kita bicarakan dari sini, brother, teman-teman semua yang ada di sini, ya kan? Dan brother juga ketika mempromosikan saya kan nggak mungkin nggak ada dorongan. Emangnya ngajak ngopi tetangga nggak beli apa? Ya kan? Mari kita kapitalisasi dengan apa yang menjadi saya punya kedekatan dengan posisi. Tapi dalam tanda kutip kita tidak melanggar hukum, karena itu punya hak semua teman-teman. Karena di samping aktivis juga kan pengusaha. Begitu, Pak. Mari kita rumuskan pertemuan hari ini. Saya tidak melarang teman-teman untuk melakukan gerakan, tapi ada yang lebih substansi lagi, adalah mengawal transformasi kepemimpinan 2024. Saya sudah banyak bicara dengan partai-partai politik, dengan partai politik yang ada di Provinsi Banten. Saya sudah komunikasi. Tinggal besok tuh, ya masa sih pemainnya cuma itu aja kan, Cep? Ya kan, Iti anaknya Jayabaya, Harus ditambah ya Pak Haji. Jaki anaknya ini, Ismetullah, ya kan? Ada itu wakilnya. Terus ada. ini gitu kan. Belum kuat duitnya. Saya rasa persoalan resus terhadap konteks
pemenangan pilgub segala macam, karena saya orang politik, ya nggak terlalu sulit lah, paham, ya kan? Ya teman-teman saya, Bahlil, Budi Karya, menteri di atas, ya kan, Kapolri, ya kan? Masa dengan modal-modal teman-teman yang saya anggap cukup punya pengaruh tidak bisa mendorong saya untuk jadi posisi itu? Dorong mendampingi AA. Nah, ini bagian daripada yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, termasuk kepada Kakanan Cep itu sekali ke sahabat saya. Mari kita rubah desain diskusi di sini, bukan kepada substansi-substansi yang efek atau multiplayer efeknya tidak berpengaruh terhadap konteks marwah daripada pergerakan anak-anak LSM, anak-anak pergerakan ini, supaya ada nilai tawar yang jelas. Karena itu yang saya pikirkan adalah ke depan. Kalau nggak didesain dari sekarang, kapan lagi kan dia? Lambat gitu. Lambat. Emang Kancul mau sampai 10 tahun jadi dedengkot KP3B? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin, Pak. Mungkin anaknya harus ada yang jadi akpol, ada yang jadi ASN, ada yang jadi yang lain. Menikmati terhadap konteks kelahiran daripada Provinsi Banten ini. Amin. Kita itu yang harus berpikir. Kalau kita hanya berputar kepada hal-hal yang sifatnya muter di poros-poros yang sifatnya ini, saya anggap ini buang-buang energi, Bang Kamal. Jujur. Kenapa saya bisa sampaikan ini? Oh, lebih dari itu bisa saya komunikasikan. Tidak. Lebih daripada apa yang Anda harapkan juga bisa saya bargainingkan. Kecuali saya ngomong di sini tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan apa yang saya omongin ini. Catat. Catat. Kan gitu. Catat, siap. Hei, ya kan? Catat itu. Kecuali saya tidak bisa mengkomunikasikan itu. Kepada PG itu bisa. Nggak usah berarti kita ngapain. Berarti. Itu. Ya. Bukan berarti tidak boleh demo-demo, itu nanti ketika apa yang diinjek kebijakan kepada jalannya roda pemerintahan ini tidak sesuai. Itu aja Pak Haji pemerataan APBD. Jangan lah, walaupun kita butuh di sini jangan diomongin kan, kita ngomongin setengah meja. Ya kan? 500 meter bahaya. Nah, jadi itu teman-teman, ya sekali lagi saya berharap jangan kendorkan mental teman-teman terhadap kecintaan kepada Banten ini. Jangan kurangi, ya kan, ekspektasi teman-teman terhadap konteks mengkritisi pemerintah, jangan kurangi. Ya Pak Haji. Kalau perlu di data di atas meja ini, kebijakan-kebijakan segala macam. Jangan pula teman-teman hanya dimanfaatkan oleh kepala dinas yang kepentingannya tidak tercapai, didorong oleh kepala dinas untuk menggoyang pemerintahannya. Itu sama dengan jeruk makan jeruk, ya kan? Jangan hanya karena kepentingan perorangan menggunakan kekuatan kontrol sosial ini untuk membuluskan dia jadi punya jabatan. Saya bisa ngomong begini karena saya punya pengalaman. ASN itu, Pak, mau siapapun 5S pokoknya. gubernurnya itu loyal, Pak, 5S. karena prinsipnya di mana kaki dipijak langit dijunjung. Gubernurnya WH akur KWH, gubernurnya Andika akur ke Andika, ya kan, cepat bisa berselesai. Makanya yang kita ukur adalah bagaimana kepala dinas ini punya nilai-nilai integritas yang cukup dalam konteks dia menyusun kepentingan dinas yang ada di dalamnya. Perkem misalnya, bagaimana nih mengentaskan poros jalan desa segala macam, ya kan? Oh, anggarannya untuk tahun 2023 harus 1000 paket karena untuk mensejahterakan masyarakat desa. Kenapa nggak kita dukung? Itu yang perlu, Pak. Karena jalan-jalan di gang itu kan pada rusak, ya kan? Terus
rumah-rumah ini segala macam, posko-posko di komplek-komplek nggak ada. Kenapa nggak kita sampaikan agar mereka dalam konteks menjaga keamanan dan segala macam, ronda dan segala macam, ada tempatnya buat kumpul masyarakat. Nah, pemerintah hadir di situ, dorong itu. Kebijakan itu berpihak kepada rakyat, tapi juga untuk rakyat. Siapa yang akan mengerjakannya? Ya pengusaha-pengusaha itu sendiri. Tapi begini Pak Haji, itu dana aspirasi dikelola sama dewan, bingung. Ya itu mah kan ada juga bagian dewan, udah dewan. Tuntaskan dulu. Nah, jadi gini, DPR itu terlepas apapun posisinya, dia memiliki hak budget, fungsi kontrol, dan dia membuat legislasi. Tapi DPR kadang-kadang lebih apa ya, adem kalau aspirasi contoh. Itu. No problem, itu nggak apa-apa, silakan saja. Tapi ya juga buat kepentingan yang lainnya juga. Sebagian jangan dikelola. Nah, itulah yang nanti akan kita kawal melalui kawal PPS perubahan 2023, perubahan 2022 dan perubahan 2024. Sama PJ suruh dikawal tuh Pak. Karena aspirasi. Inilah yang lagi kita dorong Pak melalui Bapeda, agar apa yang menjadi satu buah kepentingan. Ya kalau misalnya DPR kebagian, ya namanya itu wajar Pak, tukang nyiksikan bawang lamun di dapur ngasaan masakan makan itu mah sah-sah saja. Jangan juga kita ribut-ributkan persoalan itu mah. Tapi masakan itu setelah jadi, ya jangan juga dimakan sama dia sendiri. Dia dihidangkan kepada yang lain. Artinya, apa yang saya sampaikan, suasana kebatinan saya yang perlu digarisbawahi oleh seluruh ketua-ketua di sini. Ku tahu yang kau mau. Demikian bila terkadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muqtabar sebagai Gubernur Banten ataupun PJ Sekda. Sebenarnya ini sudah lama saya komunikasi dengan Pak Asep. Cuman ketika menggodok Pak Al-Muqtabar saya undur diri. Betul? Karena saya memandang dalam prinsip gerakan, walaupun kita bersebrengsek-brengsek seorang aktivis, roh terhadap idealisme itu harus ada. Berdasarkan pemetaan, saya menyatakan bahwa Al-Muqtabar tidak disukai hampir 90% ASN maupun yang ada di Provinsi Banten. Itu yang pertama, dasarnya. Kedua, di satu sisi saya yang paling, kelompok saya termasuk Bung Wahyudin dan yang lain-lain, termasuk Popi yang sampai menjadi koordinator lapangan untuk melakukan aksi terhadap Sekda saat itu, sampai kita menginginkan Sekda diganti, sampai kita ke Kemendagri, itu kita lakukan. Nah, ketika beliau jadi PJ, semacam ada kontroversi yang kita harus lakukan, dan ini menjadi dinamika politik yang tidak baik buat kami. Ini pandangan dari kelompok kami ya, waktu yang melakukan aksi terhadap Sekda itu. Nah, dari pandangan-pandangan itu sepertinya pada saat itu kami tidak bisa seiring dan sejalan dengan Pak Asep yang menggotong beliau jadi gubernur. Nah, itu yang menjadi pemandangan dinamika pemikiran dalam konteks berargumentasi kita. Nah, seiring perjalanan tadi sudah dijelaskan, sampai saya ngomong, teman-teman ini selepas Rano Karno sebagai gubernur, Wahidin Halim menjadi gubernur, jangankan saya yang menyatakan orang yang bukan pada posisi Wahidin Halim, yang pada posisi Wahidin Halim aja ibarat tikus mati di lumbung padi pada saat itu. Betul? Betul kan teman-teman? Jangankan saya yang oposisi, yang berlawanan dengan Wahidin Halim, karena saya jujur waktu itu saya di pos Rano Karno. Jangankan saya, teman-teman yang di pos Wahidin Halim aja bagaikan tikus mati di lumbung padi, apalagi kami, ya. Cuma entah kenapa kita pada waktu bergerak, Allah menyelamatkan Wahidin Halim dengan musibah pandemi COVID yang mengakibatkan teman-teman aktivis dalam ruang lingkup bergerak di lapangan jadi terbatas. Itu yang membuat kondisional saat ini harus steril. Bukan kita waktu itu diam, tidak melakukan aktivitas terhadap WH. Kita masih melakukan. Contoh, regulasi-regulasi WH seperti kita kritisi terus. Cuman ada keterbatasan ruang lingkup kita di lapangan pada saat itu.
Nah, seiring perjalanan ini, jadilah Pak Al-Muqtabar jadi pejabat gubernur dengan komunikasi politik yang luar biasa, yang menurut saya udah lah di tingkat dewa itu permainannya, kita juga nggak tahu. Kedua, terjadi lagi PJ Sekda Tranggono yang lagi-lagi tidak menjadi populis di kalangan masyarakat kebanyakan. Something wrong, the big question yang dipertanyakan oleh masyarakat. Betul nggak? Termasuk teman-teman aktivis. Waduh, udah ini lumbung padi, udah tikus mati, jangan-jangan teman tikus pada mati semua nih. Pandangan teman-teman pasti begitu. Nah, ditambah lagi, tadi saya sampaikan langsung, demi Allah saya sampaikan langsung. Betul Pak Asep, di ruang lingkup 3/4 badan PJ Gubernur, yaitu Pak Asep Romafulo, kaget saya melihat foto kan di Abu Yamuk tadi. Kok dikeliling ini orang-orang ini lagi, tambah kacau lagi nih dunia aktivisnya wartawan. Betul nggak? Ada, saya sebut nih Pak Asep, mohon izin, bukan saya mendiskreditkan seseorang, bukan, karena perjalanan itu Pak Asep tahu, Kampet tahu, Nanang Sunarto dulu yang namanya Nanang seperti minum obat di sini, tiga kali di sini, 3 kali 24 jam di sini mulu. Di samping Nanang itu ada saya dan Kang Deli yang sekarang mau jari-jari. Kasihan dikriminalisasi teman kita karena kasus sama saya waktu gulingin sekda dimatiin. Dikriminalisasi saya, ini jadilah masuk penjara, Bui. Nah itu yang saya dampingi, saya masuk set karena orang model kita tidak baik berdiri pada kekuasaan. Karena proyek kita aktivis tetap jalanan. Makanya kita desain, ini skema politik. Nanang itu kita desain untuk di samping kekuasaan. Maksudnya buat memfasilitasi kawan-kawan bila mana terjadi distress komunikasi dengan pemerintah. Cuma lagi-lagi yang bersangkutan lupa diri. Boro-boro ambil KP3B, teman-teman ngerokok dimakan. Oh enggak. Nah inilah yang saya sangat sayangkan. Jadi yang saya amati dan saya sampaikan langsung ada beliau nih, karena beliau 3/4-nya ada di badan PJ Gubernur. Nah itulah di sekeliling beliau ini saya bilang jangan sampai diskresi ini terjadi. Teman-teman, teori kekuasaan di sekeliling orang-orang yang ada di kekuasaan, ketika ada teman-teman yang potensial untuk masuk, itu pasti di-cut. Karena apa? Karena tidak mau status mereka di kekuasaan terganggu dengan adanya teman-teman masuk. Nah ini yang tidak baik juga pada perkembangan dinamika politik aktivis di Banten. Makanya tadi saya sampaikan sama ketua, saya kan ketua lah walaupun sekretaris PDIP, karena saya lihat lebih piawai sekretaris, saya ketua DPD-nya. Jadi saya sampaikan, ini yang tidak baik buat Pak Asep, karena di sekelilingnya bukan orang-orang yang memang memenuhi apa yang menjadi framing pemikiran ide-ide teman-teman aktivis maupun wartawan. Nah ini saya sampaikan langsung ke beliau, maksudnya beliau ini jangan sampai mendapat masukan, saran, pendapat pada orang-orang yang menghambat situasional teman-teman untuk mengeluarkan ide-ide ataupun gagasan buat kemajuan Provinsi Banten. Karena teori kekuasaan seperti itu. Nah untuk itu kita sampaikan aja apa yang ada di benak kita, apa yang terjadi pada situasi lapangan, termasuk dengan terakhir udah ada kayak semacam struktural balas dendam. Ini kita geser, ini kita ganyak. Nah ini juga nggak boleh, karena di ASN yang tadi disampaikan oleh ketua, siapapun pemimpinnya, dia pasti akan mengabdi. Jangan sampai terjadi, karena mungkin aja ada saudara Kang Pep, ada saudara Kang Gila, ada saudara Kang Kece sebagai ASN. Karena pada saat itu mungkin tertekan dengan kepemimpinan pada saat itu, mau nggak mau harus melaksanakan. Dan ini menjadi diskresi kepada pejabat yang baru saat ini. Bisa terjadi itu. Ya, nah, bagaimana kita juga mengamankan kepada ASN-ASN juga yang potensial untuk membangun Banten, betul nggak? Termasuk teman-teman aktivis, kan teman-teman aktivis juga karirnya jangan seperti ini terus. Saya minta izin sama ketua juga harus saya sampaikan. Contoh lembaga-lembaga, ya kan, taktis yang di bawah pembinaan ataupun pengendalian APBD seperti KPID, KPU, Bawaslu. Kenapa teman-teman dari aktivis tidak ada yang mentas ke sana juga? Karena apa? Karena tersumbat.
dengan jargon dan jaringan politik. Betul nggak? KPID kemarin nih, Bung Wahyudin yang atensi sampai ketemu anggota dewan yang menggolkan 2 anak KRI, 1 anak yang jadi sampai ribut, betul nggak? Nah ini jangan sampai terjadi karena teman-teman tidak punya saudara kekuasaan, punya potensi untuk menjadi anggota KPID di KAR. Nah ini tidak boleh terjadi. Nah inilah yang harus kita sampaikan aspirasi teman-teman, betul kan Anda? Teman-teman semua kan punya potensi, bisa teman-teman di antara teman-teman jadi komisioner KPU, Bawaslu, KPID dan sebagainya. Tapi lagi-lagi komunikasi politik dan jaringan politik yang menghambat teman-teman, karena BIN-nya itu yang tidak sampai. Nah ini yang harus kita bahas untuk kemajuan aktivis masyarakat di Banten. Nah ini harus kita buka semuanya sekarang. Jangan sampai ada sumbatan-sumbatan komunikasi dan jaringan politik lagi. Jangan ada semacam restrukturisasi ASN menjadi ajang balas dendam. Jangan sampai terjadi. Nah ini harus kita sampaikan. Demikian harus saya mulai apa yang menjadi saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahkan. Ada warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ulang kalinya, Pak Asep ya, saya mau menyampaikan ya, bicara di depan teman-teman. Kalau tadi mungkin kita hanya kita saja ya, saya ingin teman-teman juga bisa mengetahui. Yang pertama bahwa tujuan kita datang ke sini, teman-teman ini adalah untuk merumuskan terkait rencana aksi kita dalam rangka mengkritisi kondisi Banten hari ini. Jadi Pak Asep memang kehadiran Pak Asep ini luar biasa. Pertama, kita bersyukur ya bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Tetapi kehadiran Pak Asep juga jadi dilematis untuk teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang SMS ke saya, nggak jadi hadir lah. Itu jadi hal ini menurut saya hal biasa ya. Pro kontra itu hal biasa. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa sikap kita dalam mengkritisi pemerintahan Provinsi Banten hari ini adalah sikap yang idealis menurut kita terkait kondisi di mana Al-Muktabar ini dari awal memang sudah kontroversial. Kita dari Presidium NGO Banten, mohon maaf teman-teman, bukan kita menonjolkan presidiumnya, tetapi sebagai fakta dan data yang kita sampaikan sudah menyampaikan kritik, Pak. Beberapa kali aksi demo kita, aksi unjuk rasa kita disampaikan bagaimana Al-Muktabar ini tidak bekerja secara maksimal sebagai seorang ASN, sebagai pembina ASN, juga sebagai koordinator ASN di Provinsi Banten. Sehingga kita sampai melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri. Tetapi hal yang memang sangat kita kecewa, tidak adanya respon dari pihak Departemen Dalam Negeri. Tiba-tiba dalam kurun waktu 6 bulan saja ya, Al-Muktabar dipilih sebagai PJ Gubernur. Ini membuat kita meradang, Pak. Bagaimana orang yang minta pandang tidak mampu bekerja, tiba-tiba ditunjuk sebagai pejabat gubernur. Sakti. Jadi ini kan luar biasa ini Pak Al-Muktabar. Saya belum membuka apa yang tadi disampaikan. Jadi saktinya Al-Muktabar itu sebenarnya tidak seberapa. Jadi yang sakti ini orang-orang yang memang menggolkan ini. Itu Pak Asep ya. Jadi yang berikutnya Pak Asep, di tengah kekecewaan kita, Al-Muktabar ini diangkat sebagai PJ Gubernur. Setelah dilantik, beliau mengambil kebijakan menunjuk Trenggono sebagai PJ Sekda 11-12. Ini tadi sampaikan Pak, ini 11-12 ini. Karena sama-sama Trenggono pada saat yang bertugas juga membuat kebijakan yang kontroversial, kalau tidak disebut sebagai kebijakan yang amburadul kalau menurut saya ya. Pertama, terkait PJ Gubernur, Al-Muktabar saat bertugas sebagai Sekda, dia bertanggung jawab dalam berbagai kebijakannya. Pertama, kasus PL 159 miliar. Sampai hari ini tidak ada kejelasannya. Harusnya PJ Al-Muktabar itu saat jadi Sekda menyampaikan kepada kita apa sebab sebenarnya yang terjadi, sehingga timbul ke publik
informasi PL 159 miliar. Yang kedua mutasi pegawai Pak Asep. Mutasi pegawai salah satu contoh, satu aja. Dari Pemkot Cilegon pindah ke Provinsi Banten. Harusnya dia standby dulu. Ini langsung jadi kasih. Betul. Ini kan penyimpangan Pak. Ini pelanggaran, dan itu pelanggaran disiplin ASN juga Pak. Untuk Al Muktabar. Dari Serang langsung jadi kasih. Yang ketiga, kasus proyek pembangunan Jalan Baru Cikusal. Jadi dilelang Pak, pemenangnya sudah ada, lahannya belum dibebaskan. Ini kan BUMN, kata Adikarya. Ini kan luar biasa juga Pak. Ini kita konfirmasikan kepada Al Muktabar, tidak ada jawaban. Tidak pernah Al Muktabar merespon kita. Artinya bahwa menurut pandangan kita, Al Muktabar ini tidak kompeten menjadi sekda. Tetapi itu tadi kemudian ternyata pemerintah pusat memberikan keputusan mengangkat Al Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten. Bicara Al Muktabar mungkin bisa dilihat di rekam jejak media ya kan. Jadi waktu saya jadi ketua DPRD itu Al Muktabar mungkin 8 bulan lah ketemu sama saya sebagai sekda baru. Saya meyakini bahwa Al Muktabar itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh Pak WH waktu itu, sehingga fungsi dan tugas Pak WH sebagai gubernur itu bisa terdelegasikan dengan Al Muktabar. Tapi seiring waktu ya kan, ternyata memang ini Pak Muktabar ini, saya juga sudah tanya gitu kan, ini tuh dipilih WH atau pilih siapa gitu kan, gitu loh. Sampai saya juga mengkritisi terhadap tindakan-tindakan Pak Al Muktabar pada waktu itu, bahwa sekda nggak boleh genit lah, lakukan aja fungsi tugasnya beliau sebagai sekda dulu, menjadi pembina ASN di bawah. Selesai itu saya kritisi segala macam. Dengan situasi Al Muktabar kesendirian, terjadi manajemen konflik di dalamnya oleh kepala BKD waktu itu Pak Komarudin. Dibuat semacam surat paksaan mengundurkan diri, ya kan. Pak Al Muktabar membuat surat permohonan pindah waktu itu, dan itu polemik waktu itu. DPR mempertanyakan posisi surat itu juga tidak pernah diungkapkan oleh Pak Komarudin sebagai BKD. Atas dasar kesendirian itulah Pak Al Muktabar nemuin saya. Saya tanya ke Pak Al Muktabar bahwa memang situasi dan kondisi di dalam itu tidak seindah apa yang kita bayangkan, bahwa delegasi terhadap konteks kewenangan itu tersendat. Jadi Al Muktabar itu harus melayani dua pimpinan, yang melayani gubernur, yang melayani wakil gubernur. Sehingga kebijakan-kebijakannya itu dianggap kontraproduktif di bawah itu, terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Kang Wahyu, hal-hal seperti itu, bahwa dia tidak bisa berbuat apa yang menjadi satu buah kewenangan. Dan memang Pak Al Muktabar itu mengakui bahwa dia tuh agak sedikit kaku dalam konteks berkomunikasi segala macam. Itu fair Pak. Mungkin Pak Cep tahulah ya kan posisi, apalagi zaman dulu Pak Al Muktabar belum jadi pejabat media ya kan. Nah mudah-mudahan, kenapa saya tadi katakan ke Pak Wahyu kan, saya ketika melihat situasi dan dinamika ini, gua kalau berjuang menjadikan Pak Al Muktabar jadi PJ, ini musuhnya banyak sih kan, gitu ya. Karena memang ASN kan pengennya nyaman, gitu kan. Nah ini yang penting, kekakuan Muktabar itu sifatnya positif, agar ASN di bawah ini tidak bisa melakukan pemikiran-pemikiran atau produk-produk yang sifatnya tanda kutip. Nah artinya, bagaimanapun juga Pak Muktabar dengan Pak Trenggono ini sudah diputuskan secara konstitusional dia menjadi PJ Gubernur dan PJ Sekda. Artinya saya sih berharap ya ini tinggal bagaimana fungsi kontrol kita keberlanjutannya.
Saya dengan Kang Kamal ini 1 tahun yang lalu lah mendesain. Tadinya kita mau bawa Panata Irawan, ya kan, segala macam. Karena saya melihat bahwa pasca berhentinya Pak WH tanggal 12 Mei ini perlu ada pejabat gubernur yang setengahnya dia memahami terhadap kultur pemerintahan Provinsi Banten. Kalau orang yang di ujung-ujung ditugaskan dari luar justru juga khawatir jadi sesuatu hal yang ini kan tinggal kita poles gitu loh, tinggal kita poles dengan berbagai macam kekurangan yang disampaikan oleh Kang Wahyu tadi. Ya daripada mawur mendingan keplok gitulah, mencek orang Serang mah gitu loh, ya kan. Lamun mawur mah kan acak-acakan, tapi lamun keplok mah minimal masih bisa kita rawatin gitu kan. Tapi bukan berarti kita memberikan cek kosong kepada beliau. Tetap kritisan itu, dan mungkin saya juga akan mencoba mengingatkan. Artinya ketika saya hadir di teman-teman ini, kalau seandainya saya tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan apa yang saya sampaikan di sini, buat apa bos buang-buang energi saya hadir di sini? Bodoh amat lah saya bilang kan gitu. Kalau cuma suara saya mungkin besok tinggal ketemu juga, Kang Cep tulungan di sekitar tempat Kang Cep supaya milih saya. Bajol tolong pilih, kan tinggal begitu. Yang tadi saya sampaikan bagaimana dengan posisi yang sekarang ini kita given dengan menginjek sesuatu hal yang sifatnya positif ke depan, dengan tidak melepaskan fungsi kontrol kita, fungsi kritik kita gitu loh. Saya sepakat dengan Kang Wahyu bahwa ini tidak akan berhenti di sini. Tapi kan alangkah indahnya kalau kita misalnya mengamini dengan apa yang saya sampaikan, bahwa saya menyampaikan di sini nih satunya kata dan perbuatan. Yang tadi disampaikan waktu obrolan dengan teman-teman bahwa pandemi ini ya kan teman-teman segala macam, bahkan adanya proyek eksklusif yang dirasakan oleh kelompok-kelompok elit dan segala macam. Ya kenapa nggak kita sampaikan bahwa APBD itu buat masyarakat Banten dalam tanda kutip ya, yang benar, bukan meraih sesuatu kegiatan itu yang dengan pola-pola korupsi dan yang lain-lain. Tapi itu kan stimulus untuk bagaimana meningkatkan perekonomian di rakyat. Kalau APBD ini dibikin merata, ya kan? Kalau Kang Ijul ini dapat proyek, Kang Cep dapat proyek yang tadinya tidak punya pembantu, karena duitnya ada jadi punya pembantu, ya kan gitu. Ini hal kecil ya kan, itu kan meningkatkan perekonomian rakyat. Nah artinya desain yang dipikirkan oleh teman-teman ini, yang tadi saya katakan, saya tutup di akhir kalimat saya, ku tahu yang kau mau. Ya tempatkan saya dalam konteks posisi itu, ya kan? Karena itu bagian daripada apa yang perlu saya bargainkan juga. Bukan berarti besok bapak-bapak dilarang demo, tapi demonya yang substansinya kuat gitu loh bos. Kalau saya hadir di sini segala macam sudah memberikan penjelasan kepada teman-teman, ya kan? Terus teman-teman juga masih melakukan demo, berarti kan mawur, dan keplok kan juga. Mawur. Kalau mawur ya sudah, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kan onani, semua akan menikmati dengan cara masing-masing, kan gitu loh. Kan gitu. Ini yang disebut dengan kompromi dan komunikasi. Artinya Kang Cep, Kemal, Kang Jul, Empep, Kang Wahyu dan yang lain-lain bisa kok. Tinggal ngomong segala macam. Tapi jangan berhenti dalam konteks menggagas kreativitas, kritikan terhadap pemerintah Provinsi Banten, tapi rumuskan substansinya kemana. Justru saya prihatin dengan tadi teman-teman yang tadinya mau siap hadir karena kehadiran saya jadi tidak hadir. Ini kan dia motivasinya apa? Justru saya di sini meletakkan buat perbaikan Banten ke depan jadi lebih baik. Kalau saya tidak merasa kedekatan dengan Kang Cep, dengan Kemal, dengan yang lain, aku peduli setan lah kan, ya kan? Posisinya gue bisa nikmat sendiri kok, dengan berbagai macam segala macam. Tapi kan saya tidak meletakkan bahwa segalanya jumawa harus ini segala macam.
Dan kita nggak boleh sombong, Pak. Ya kan, kita harus meletakkan kebersamaan itu menjadi nilai-nilai yang harus kita junjung lebih tinggi. Kan gitu. Jadi mari kita rumuskan pergerakan teman-teman ini. Kan nanti ketika program ini nggak bisa kita masukkan, wah ini udah bebal nih orang nih, udah diingetin gitu kan. Tapi kalau pengangkatan PJ gubernur dengan PJ sekda ini, energi kita terbuang, bos. Karena ini udah menjadi satu buah keputusan. Kang Wahyu dengan Kang Kamal udah berjuang terhadap kekurangan sekda kepada Mendagri juga ternyata ada ini, ya sudah, gitu loh. Ini tinggal kita poles aja. Kalau pendapat saya seperti itu, pendapat saya sih seperti itu, gitu loh. Artinya demo ke depan itu kita desain adalah dengan substansi yang betul-betul menggigit yang betul-betul kita punya makna gitu. Ini besok misalnya ngedemo lah, taruhlah kesepakatan. Tapi izin ya, ini menurut pandangan saya tidak merasa bahwa ketika teman-teman yang hadir ketua-ketua NGO di sini juga punya pemikiran yang itu, ya saya nggak bisa ngalangin. Nggak bisa, saya pun tidak punya kewenangan untuk melarang teman-teman melakukan pergerakan. Tapi ini kan diskusi, perlu saya sampaikan. Besok misalnya demo, entah hari Selasa atau hari Rabu. Substansi yang Bapak bacakan, yang Bapak tuntut adalah yang sudah berbentuk satu buah keputusan, yang itu membutuhkan proses yang sangat panjang, yang sudah inkrah istilahnya. Kalaupun itu perlu dilakukan, itu perlu penilaian-penilaian yang lebih panjang lagi. Satu, Al-Muktabar melakukan pelanggaran. Kedua, Trenggono melakukan pelanggaran. PJ Gubernur dengan PJ Sekda itu tidak kokoh, Pak. Karena itu tidak dipilih oleh rakyat. Daripada ini energi kita habis dalam persoalan itu, kenapa nggak kita kawal saja? Tapi tidak juga melepaskan fungsi kontrol kita. Rasanya setiap saat, setiap waktu, kecuali saya lagi berdua dengan istri yang nggak boleh nggak diganggu. Tapi kalau saya lagi di luar, lagi di ini, setiap saat bisa bicara. Persoalan yang tadi disampaikan oleh Kang Kamal, adanya kelompok-kelompok, ya kan? Itu saya rasa saya punya karakter yang tidak bisa dikendalikan oleh orang. Semua orang boleh dekat dengan saya, tapi Joe tidak bisa menginjek cara berpikir dia harus saya ikuti. Enggak lah, berteman ya berteman. Tapi saya akan meletakkan kepentingan itu yang kepentingan untuk semua. Ya kan? Hal-hal yang menyangkut terhadap apa yang menjadi saya punya usaha, ya teman-teman. Ya ini kan memang harus pakai proses, Pak. Ya kan? Untuk apa-apa yang diperjuangkan sama teman-teman ini kan harus melalui peraturan perundang-undangan, ya kan? Menyusun terhadap konteks bagaimana kebijakan ini yang bisa diimplementasikan melalui dinas terkait, melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu. Jangan juga adanya proyek-proyek pros desa dan segala macam hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok orang-orang yang memang punya kewenangan gitu. Kalau saya ini punya pemikiran hawak habis, bos, nggak nikmat, Pak, nggak nikmat. Kang Cep, kelempangan kita nikmat apa sih? Hanya saja saya dari apa yang disampaikan sama Kang Kamal segala macam, misalnya kritisan yang itu saya catat, Pak, ya kan, saya akan catat bahwa yang perlu digarisbawahi bahwa saya tidak bisa dikendalikan orang, tapi saya tidak menutup kritikan orang, masukan dari orang yang itu positif ya saya ambil. Tapi sikap dan prinsip itu saya yang tentukan. Komunikasi itu yang tadi saya katakan. Silakan, ya kan? Bagian daripada yang mampu mengakomodir aspirasi, artinya ya biarkan saya Bang. Hal-hal yang menyangkut terhadap apa yang tadi disampaikan, adanya
di tempat baik di BEM segala macam, di kalangan mahasiswa segala macam, ya kan, itu menjadi dinamika juga karena kita ngelihat di Metro TV pun semalam itu masih jadi debat tebal persoalan adanya Mahkamah Konstitusi, adanya segala macam. Tapi kembali lagi, kebijakan itu juga tidak terlepas hanya sebatas niatan manusia yang ada hidup di dunia ini. Tapi juga kita harus sadari bahwa ada kekuatan kehendak yang maha kuasa juga ada di dalamnya. Karena bagaimanapun juga ketika saya ceritakan bahwa dramatis memang penentuan PJ ini. Hanya saja yang perlu kita garis bawahi, jika langkah pergerakan teman-teman itu akan membuat sesuatu hal yang memang merubah situasi ini cepat, ya lakukan. Tapi ketika juga kegiatan teman-teman ini hanya sebatas show oppose, hanya untuk bagaimana mengingatkan PJ Gubernur dengan latar belakang pada saat dia jadi sekda punya kekurangan, Trenggono punya kekurangan, dan itu akan membutuhkan waktu panjang. Sementara kita ini kan harus bekerja, harus juga bagaimana melihat Banten ini menjadi lebih baik. Artinya pertimbangan-pertimbangan itu harus menjadi satu buah gagasan yang nanti akan diputuskan oleh teman-teman, oleh Kang Wahyu, oleh Kang Kamal, dan yang lain-lain. Artinya saya hanya ingin memberikan penawaran bagaimana ketika hari ini kita lihat dulu output daripada kinerja PJ ini, bukan memundurkan persoalan kenapa Muktabar jadi PJ gitu loh, ya kan? Karena itu maka sudah menjadi sebuah keputusan. Tapi kalau kita melihatnya ke depan, coba kita lihatlah bagaimana nih langkah PJ Gubernur nih setelah diangkat, ya kan? Kita kontrol dulu. Atau misalnya jeleknya misalnya 100 hari kerjanya seperti apa, baru itu substansi, Pak. Jadi 100 hari kerja ini kan kita kawal nih, dan kita mungkin akan sering diskusi, bro, ya kan, persoalan terhadap konteks mengawal pemerintahan PJ Gubernur. Karena kalau itu dibikin mundur, ini yang kasihan rakyat. Ternyata ya kembali lagi kepada persoalan APBD kemarin, legal standingnya kurang tepat karena yang menandatangani PLT Sekda, sementara Sekda definitif masih ada waktu kemarin. Karena masih gunjang-ganjing, belum diberhentikan oleh Presiden. Yang memberhentikan Sekda itu Presiden, bukan Gubernur, ya kan? Nah, kenapa APBD ini harus diperbaiki agar tidak menjadi temuan hukum, sehingga melalui perubahan nanti. Jadi sekalipun proyek-proyek yang sudah ini jalan, tetap nanti di perubahan itu dianggarkan untuk dibayarkan, tapi sah gitu kan. Tapi kalau dia tidak diperubah melalui APBD perubahan, legalnya nggak bagus gitu kan. Karena ini akan menyangkut kepada hak keuangan yang lain-lain, gaji pegawai, tukin, perjalanan dinas DPR. Ini kalau misalnya ini sampai di petun gitu kan, APBD 2022 itu, karena yang tanda tangan ini adalah PLT Sekda, itu kan akan gaduh lagi politiknya. Makanya Pak Al sebagai PJ mengambil jalan tengah dengan memperbaiki melalui APBD perubahan, ya kan. APBD perubahan dilakukan bulan Juni ini supaya apa? Agar kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepada kepentingan rakyat itu tidak digugat atau tidak temuan hukum. Itu prosesnya, ya kan. Saya jawab. Jadi teman-teman, saya kembalikan lagi kepada teman-teman, mudah-mudahan kehadiran saya ini juga tidak menjadikan surut daripada niatan teman-teman, tapi saya juga memberikan catatan kepada teman-teman. Mari energi dan pemahaman pemikiran kita ini jangan dibuang hanya karena persoalan ketidaksukaan terhadap personal daripada Al-Muktabar, Ya. atau ketidaksukaan terhadap Trenggono. Mari letakkan kepentingannya adalah buat rakyat Banten dulu. Ketika buat rakyat Banten ini tidak berimbas terhadap atas dasar kebijakan PJ Gubernur dan Sekda PJ ini, ya baru kita lakukan kritisi. Sehingga tadi saya katakan ke Kang Wahyu, pertemuan hari ini, ya kan, berikan semacam ya tulisan lah, artikelnya
catatan lah. catatan segala macam dari diskusi ini supaya ini juga menjadi satu buah bahan saya untuk memberikan pengingat, ya kan? Saya rasa kalau ngopi dengan PJ segala macam nggak perlu lah. Yang kita perlu adalah kebijakan PJ-nya benar atau enggak. Betul. Buat apa ngopi-ngopi dengan PJ? Sorry ya, sekalipun saya bisa menghadirkannya, tapi tidak substansi. Iya betul. Supaya teman-teman juga kalau nggak kenal dengan PJ kan ngeritiknya juga enak. Enak. Kalau udah dibawa ngopi kan repot. Mending nggak kenal lah. Iya kan gitu loh, kan? Ya kan, bukan kita berarti membatasi. Artinya persoalan nanti ketika ada auden, pertemuan secara formil untuk memberikan masukan dan segala macam, ya itu formil Pak. Ada suratnya, diterima oleh sekretariat pemerintahan, dijadwalkan, baru kita ketemu. Ya kan, ngopinya juga udah bukan kita disediain sama APBD kan, ngopi dan segala macam. Jadi kalau ngopi yang ada di APBD, kalau yang sisa jangan ditinggalin Pak, karena itu jadi silpa, mendingan dikantongin semua dari sini. Bawa pulang aja. Bawa semua. Jadi itu teman-teman, sekali lagi pertemuan saya hadir hari ini karena ini undangan terbuka. Dan saya merasa hadir di sini bukan orang lain dan tidak merasa asing. Karena ini bagian daripada teman-teman, terlepas sering ketemu dan terlepas sering juga jarang ketemu, itu bagian daripada kesibukan masing-masing. Tapi yang sekali lagi saya garis bawahi, tolong rumuskan, Kang Wahyu, ya kan, bahwa persoalan bahwa al jadi PJ itu ada kodratullah. Karena kalau tidak ada kehendak Allah, tidak mungkin. Termasuk saya hadir di sini pun ada kehendak Allah. Ya kan, daripada itu dibongkar atas dasar ketidaksukaan dan segala macam, mendingan kita jangan lakukan pergerakan-pergerakan yang membuang sifatnya luar biasa. Mari kita rumuskan, oke, kita rumuskan hari ini nih, pasca saya pulang, apa amanat-amanat untuk catatan serahkan. buat melakukan langkah-langkah berikut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, saya karena tadi sudah ditelepon awalnya, ya kan, jadi karena ini ditunggu, ya kan. Sekali lagi saya mohon maaf Kang, artinya segala sesuatu masukan akan juga itu berarti hak akan, tapi kesepakatan adalah menjadi satu buah hal yang memang harus kita hormati, karena kesepakatan itu jelas tidak akan bisa memberikan kepuasan kepada orang, tapi kita meletakkan kepentingan yang lebih besar, itu harus kita tanggalkan kepentingan pribadi kita yang ada di sini, termasuk saya pribadi. Jadi mungkin itu Kang Cep, ya kan, yang Jul, Ya. Kang Kamal, terus juga yang lain-lain, ya kan. Mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.